Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 1. Di bandara kerajaan di Eropa, seorang pria muda berkacamata hitam berjalan perlahan. Sinar matahari menyinari wajahnya yang agak kurus, dan matanya yang dalam tampak misterius. Banyak orang memperhatikannya. Tidak banyak orang Tionghoa yang datang ke negara ini, dan kedatangan pria itu menarik perhatian banyak orang. Lebih dari 3 tahun telah berlalu, dan dia akan kembali ke Tiongkok. Meskipun waktunya tidak lama, dia telah melupakan banyak hal. Hingga tiba di bandara, kenangan 3 tahun lalu muncul kembali di depan matanya. Halo, para penumpang. Penerbangan ke China akan segera lepas landas. Mohon bersiap-siap. Saat pengumuman berbunyi, pemuda itu berdiri dan berjalan menuju pintu keberangkatan. Tuan, maaf, mohon jangan tinggalkan tas Anda di lorong, sebuah kalimat dalam bahasa Inggris yang fasih membuyarkan lamunan pemuda itu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat seorang pramugari menatapnya sambil tersenyum. Pemuda itu memandang wanita cantik itu, yang tampaknya juga orang China, dan wanita itu luar biasa cantiknya. Maafkan aku akan segera menyimpannya. Ye-Shikai berdiri, mengambil tasnya, mengangkat kepalanya, dan mengganti topik pembicaraan, bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu juga orang Tionghoa? Ya, wanita itu tertegun pada awalnya. Dia tidak menyangka Ye-Shikai tiba-tiba berbicara sesuatu dalam bahasa Mandarin. Dia memang orang China. Kebetulan sekali, namaku Ye-Shikai. Pria itu mengangguk dan melihat lencana karyawan wanita itu. Ternyata nama wanita itu adalah Tang Yun. Nona Tang, benarkah begitu? Ye-Shikai bertanya. Keduanya berjabat tangan dengan ramah, dan Tang Yun menunjuk ke samping dan berkata, Tuan Ye, saya masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Jika Anda punya sesuatu di pesawat, jangan ragu untuk menghubungi saya. Baiklah, terima kasih banyak. Ye-Shikai mengangguk. Setelah Tang Yun pergi, dia duduk sendirian di kursinya sambil memandangi pemandangan di luar jendela. Setelah 3 tahun, ia kembali ke China, tempat kenangannya terkubur. Dia telah mencapai kejayaan di tanah ini, dan juga merasakan sakitnya kegagalan. Dia juga punya banyak kenangan, begitu banyaknya hingga kepalanya tiba-tiba sakit. Aduh! Tiba-tiba, Ye-Shikai merasakan sakit di hatinya, matanya menjadi merah, dan ada semacam energi yang mengalir liar di meridiannya. Dia tergesa-gesa mengedarkan kekuatan internalnya untuk menekan kekuatan ini. Kulitnya berangsur-angsur membaik, dan warna merah di matanya menghilang. Ini adalah gejala penyakit cinta setan. Sebenarnya gejala ini sangat langka. Itu bukan penyakit fisik, tetapi penyakit mental. Sebagai seorang kultivator, ia memiliki kekuatan internal dalam dantiannya, tetapi ada energi yang tidak terkendali dalam tubuhnya. Biasanya ia tersembunyi dalam pembuluh darah tubuh bagaikan keadaan tidak aktif, bahkan keberadaannya pun tidak dapat dirasakan. Namun, begitu penyakit cinta iblis itu merebak, energi-energi itu akan menjadi tidak terkendali, membuat Ye-Shikai menjadi sangat gila, bahkan kehilangan kesadaran dirinya, dan melakukan hal-hal yang tidak dapat ia kendalikan. Penyakit mental ini ditinggalkan oleh Ye-Shikai di Tiongkok, tetapi setelah pergi ke luar negeri, ia tidak hanya gagal menyembuhkan penyakitnya, tetapi penyakitnya malah menjadi lebih serius. Energi misterius ini tidak dapat dikeluarkan dari tubuh oleh kekuatan internal, dan itu seperti parasit, yang membuat Ye-Shikai merasa tidak berdaya. Di sini, kamu kelihatannya tidak sehat, minumlah air. Saat ini, Tang Yun menyerahkan segelas air. Wajah Ye-Shikai memang sedikit pucat. Kalau penyakit cinta setan itu benar-benar mewabah, itu pasti masalah besar. Terima kasih. Ye-Shikai tertegun selama beberapa detik sebelum dia terlambat mengambil cangkir air. Belakangan ini frekuensi serangan gangguan cinta setannya makin meningkat, dan itu bukan hal baik. Sejujurnya, perhatian Tang Yun membuatnya merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Di dunia bawah tanah di luar negeri, dia adalah seorang Raja Hades yang menakutkan, dan istana Hadesnya penuh dengan tuan. Selama 3 tahun terakhir, ia mengandalkan kekuatan ini untuk mendapatkan tempat di dunia bawah tanah. Para anggota di istana dunia bawah adalah saudara-saudaranya laki-laki dan perempuannya. Dia selalu menjadi pria yang menghargai persahabatan dan kesetiaan, belum lagi mereka yang telah berbagi hidup dan mati dengannya. Kali ini dia memutuskan untuk kembali ke Tiongkok, di satu sisi untuk mencegah terulangnya kecanduan setan, jadi dia berencana untuk pensiun dan meninggalkan dunia bawah tanah. Dia sudah terbiasa dengan hari-hari yang penuh bahaya itu dan tidak ingin terlibat dalam perselisihan. Alasan kedua adalah Ye-Shikai mengeluarkan surat dari sakunya.
Surat itu ditulis kepadanya oleh kawan seperjuangan ayahnya, Su Pengsan. Lebih belak-belakannya, dia berharap Ye Shikai akan kembali ke Tiongkok dan menikahi putrinya. Ini terdengar konyol. Ye Shikai mengonfirmasinya beberapa kali sebelum dia yakin bahwa Su Pengsan tidak bercanda. Putrinya adalah presiden suatu kelompok dan orang yang memegang saham terbanyak. Meskipun dia belum melihat fotonya, dia mendengar bahwa dia dapat digambarkan sangat cantik. Rasanya tidak ada ayah yang dapat dipercaya yang akan menikahkan putrinya begitu saja. Untuk tindakan, tidak masuk akal, pilihan Ye Shikai juga, tidak masuk akal. Dia setuju. Ya, setelah ragu-ragu selama 3 hari, dia benar-benar setuju. Beberapa jam kemudian, pesawat perlahan mendarat di bandara di Anjing. Ding-aling. Begitu aku menghidupkan teleponku, nada dering cepat berbunyi. Mengapa kamu datang ke China sendirian? Suara dingin terdengar di telinganya. Suara itu sepertinya berasal dari alam dingin ke-9, tetapi Ye Shikai dapat mendengar sedikit kekhawatiran dan kemarahan dalam suara itu. Aku di sini. Untuk menikah, kata Ye Shikai, suaranya dipenuhi rasa bersalah dan gelisah, terutama kalimat terakhir, yang diucapkannya hanya setelah mengumpulkan keberanian. Terjadi keheningan selama beberapa menit di ujung telepon sebelum suara itu berkata, "Kalau begitu, saya doakan kamu bahagia," dengan kesedihan dan kesedihan dalam suaranya. Setelah beberapa detik, telepon ditutup. Pada saat ini, di sebuah rumah mewah di Eropa, seorang wanita bertelanjang kaki berlutut di tanah yang dingin, air mata jatuh seperti manik-manik perak, dengan kesedihan yang tak berujung di wajahnya dan tubuhnya yang lemah sedikit gemetar. Ye Shikai mendesah tak berdaya dan menatap ke kejauhan. Peneleponnya adalah Jiqian, juga seorang Tionghoa dan seorang wanita yang sangat cantik. Jiqian adalah seorang wanita kaya, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa identitas lainnya adalah Dewi Bulan. Seperti dia juga merupakan tokoh kuat di dunia bawah asing. Namun, apa yang terjadi antara mereka berdua tidak dapat dijelaskan dalam 1 atau 2 kalimat. Jika Ye Shikai ragu-ragu selama 3 hari sebelum membuat keputusan, maka dia menghabiskan 2,5 hari untuk memikirkan cara menjelaskannya padanya. Pada saat ini, sebuah mobil sport berwarna putih perak perlahan berhenti di depannya, jendelanya diturunkan, dan wajah cantik muncul. Orang itu adalah Su Qingyu, presiden Tianya Group. Menatap wanita cantik di depannya, Ye Shikai tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap dengan takjub. "Masuk ke mobil," kata Su Qingyu dingin, tanpa ekspresi. Sesuai dengan namanya, wajahnya yang memukau dan kepribadiannya yang dingin membuat dia menjadi wanita cantik yang sedingin es. "Kita mau pergi kemana?" Ye Shikai bertanya dengan rasa ingin tahu. "Dapatkan surat nikah." Su Qingyu berkata dengan suara dingin, jari-jarinya mencengkeram kemudi dengan erat. "Dalam 2 bulan, kita akan bercerai dan aku akan memberimu 20 juta. Mengapa? Aku menikahimu karena ayahku. Aku akan memberitahunya secara langsung sebulan lagi." Bab 2. Ketika Ye Shikai mendengar ini, rasanya seperti baskom berisi air dingin dituangkan ke atasnya dari kepala sampai kaki. Hatinya hancur. Mungkinkah ayah dan anak perempuan itu sedang mempermainkannya? Ye Shikai tidak menganggapnya sebagai pria yang tampan, tetapi penampilannya yang tegas membuatnya menjadi orang yang relatif tampan. Dia tidak menyangka Su Qingyu akan menolaknya begitu terus terang. Hal yang paling krusial adalah dia diundang oleh Su Pengsan, namun ditolak oleh Su Qingyu. Apa yang sedang terjadi? Tapi sejujurnya, penampilan Su Qingyu sudah cukup untuk disebut sebagai wanita yang sangat cantik, dan dia bukanlah vas bunga. Dia juga memiliki kelompok yang besar di tangannya. Wanita dengan kecantikan dan bakat seperti dia sangatlah langka, dan mungkin lebih sedikit lagi pria yang dapat menarik perhatiannya. Ye Shikai baru saja tiba, dan Su Qingyu tentu saja tidak tahu identitasnya sebagai Pluto, jadi dia tentu saja tidak bisa tidak memandang rendah padanya. Tidak peduli apapun, sekarang dia telah kembali, Ye Shikai tidak ingin kembali semudah itu. Mobil itu melaju ke kawasan pemukiman, yang penuh dengan villa, dan semuanya tampak sangat berharga. Ye Shikai tidak tertarik. Jika menyangkut jumlah uang, dengan inventaris istana dunia bawah, tidak akan menjadi masalah untuk membangun villa bahkan dengan emas dan perak. Ketika saya tiba di rumah, saya melihat seorang wanita setengah baya sedang memasak di dapur. Dia adalah pengasuh yang disewa oleh Su Qingyu, bernama Wu Ma. Tampaknya dia sudah lama mengenal keluarga Su Pengsan, jadi Su Pengsan merasa lega membiarkan Wu Ma menjaga Su Qingyu. "Halo, Bibi Wu." Ye Shikai menjawab sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Bibi Wu adalah orang yang jujur. Ye Shikai telah melihat banyak sekali orang dan dapat menebak karakternya hanya dengan satu pandangan.
Hal lainnya adalah bahwa seorang pengasuh yang bisa memuaskan Su Qingyu haruslah seseorang yang memperhatikan setiap detail. Nona, menantu, makan siang sudah siap, ayo makan, Wuma mengeluarkan piring-piring dari dapur. Mengetahui bahwa Ye Shikai akan datang hari ini, Wuma secara khusus menyiapkan makanan besar untuk menjamunya. Ye Shikai belum makan apapun dalam perjalanan ke Tiongkok dan sudah sangat kelaparan. Ketika Wuma melihat Ye Shikai seperti ini, dia sangat senang, tetapi Su Qingyu memandang Ye Shikai dengan jijik, berpikir bahwa dia tidak punya sopan santun saat makan dan tidak sopan. Melihat cara makan Ye Shikai yang berlebihan, Su Qingyu akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berkata, bisakah kamu memperhatikan cara makanmu? Tidak ada yang bersaing denganmu untuk mendapatkan makanan. Ahem, maaf, aku benar-benar lapar. Aku ingin makan sesuatu setelah turun dari pesawat, tetapi kamu datang tepat setelah aku keluar dari bandara. Ye Shikai menyeka mulutnya. Dia memang cukup malu, tapi Su Qingyu tidak begitu pengertian. Dia sudah sangat menentang pernikahan ini, jadi wajar saja dia akan mengalihkan amarahnya kepada Ye Shikai. Dia tidak tahu identitas Ye Shikai dan mengira dia hanya seorang pekerja yang baru saja kembali dari luar negeri. Dia tidak memiliki keterampilan maupun kualifikasi akademis. Dia hanya mendapat kontrak pernikahan karena hubungan antara ayah mereka. Bagaimana mungkin dia layak untuknya? Dilihat dari cara makannya, dia pasti tidak berpendidikan. Asalkan menantuku menyukainya, tidak apa-apa. Bibi Wu segera datang untuk membantu, meredakan rasa malu Ye Shikai. Setelah makan malam, Su Qingyu naik ke atas. Setengah jam kemudian, dia berganti ke setelan profesional, tampak seperti wanita bisnis yang cakap. Ye Shikai terkejut lagi. Wanita ini begitu cantik, tidak peduli pakaian apa yang dikenakannya. Aku akan bekerja. Kamu bisa tinggal di rumah atau pergi keluar. Su Qingyu melirik Ye Shikai dan berkata dengan dingin. Ye Shikai menghampiri Su Qingyu dan berkata dengan malu, istri, bisakah kamu meminjamiku uang? Dia baru saja tiba di China dan tidak membawa banyak uang tunai. Sekarang dia hanya memiliki beberapa lusin dolar tersisa di sakunya. Su Qingyu tidak dapat menahan rasa kesalnya setelah mendengar ini. Bagaimana bisa lelaki ini begitu pengecut dan tidak layak untuknya? Kamu makan makananku, menggunakan barang-barangku, dan masih menginginkan uang. Kalau kamu menginginkan uang, carilah pekerjaan sendiri. Setelah berkata demikian, Su Qingyu pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Ye Shikai dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Berjalan di jalan, Ye Shikai membawa resumenya dan pergi untuk wawancara kemana-mana. Meskipun dia tidak menyukai pekerjaan itu, tidak ada yang dapat dia lakukan. Jika istrinya tidak memberinya uang, dia tetap harus berusaha sendiri mencarinya. Memikirkan hal ini, Ye Shikai tidak berdaya. Dia bahkan tidak lulus SMA, dan sekarang ada mahasiswa di mana-mana. Siapa yang mau mempekerjakannya? Dengan senyum kecut, dia berjalan ke gedung 30 lantai, dan Tianya Group ada di dalam gedung ini. Setelah ragu-ragu cukup lama, Ye Shikai akhirnya masuk, datang ke kantor perekrutan Tianya Group, dan menyerahkan resumenya. Ye Shikai, datang untuk wawancara. Kalimat ini memutus alur pikiran Ye Shikai. Wawancaranya datang begitu cepat. Dia telah berpikir untuk mencobanya, tetapi dia benar-benar berhasil masuk. Ye Shikai masuk ke ruangan dan melihat bahwa pewawancaranya adalah 3 wanita cantik dengan penampilan yang sangat angkuh. Kakak Lan, menurutmu apakah orang ini baik-baik saja? Dia tidak akan datang ke Departemen Hubungan Masyarakat kita untuk menjemput gadis-gadis, kan? Wanita cantik di sebelah kiri berkata kepada wanita di tengah dengan nada hormat. Dapat dilihat bahwa yang di tengah adalah pemimpinnya. Mari kita lihat dulu. Setelah mengatakan itu, wanita di tengah menoleh dan menatap Ye Shikai. Halo, nama saya An Lan, dan saya Kepala Departemen Hubungan Masyarakat Tianya Group. Nada suaranya sedikit dingin, dan memiliki nada bicara seorang atasan. Halo, nama saya Ye Shikai. Ye Shikai mengangguk sedikit sebagai jawaban. Anda melamar posisi staf hubungan masyarakat. Apakah Anda memiliki pengalaman kerja sebelumnya? Tidak. Lalu apakah Anda memahami arah operasi dan situasi kelompok kita? Saya tidak mengerti. An Lan sedikit kesal. Dia bahkan tidak tahu apa yang dilakukan kelompok kami, namun dia berani datang. Apakah kamu tidak mencoba mengolok-olok kami? Menekan amarah di hatinya, An Lan bertindak dengan tenang. Kelompok kami terutama menjual beberapa barang mewah, terutama batu giok, cincin berlian, dan perhiasan mewah. Resume Anda mengatakan bahwa Anda fasih dalam bahasa 3 negara. Anda tidak mungkin menulisnya dengan omong kosong, bukan?
Tentu saja tidak, aku sungguh bisa. Anlan menatap Ye Shikai dengan curiga. Meskipun dia berkata demikian, dia tetap tidak begitu mempercayainya. Dia menyerahkan beberapa lembar kertas di atas meja kepada Ye Shikai dan berkata, ini 2 lembar kertas. Kamu akan lulus jika mendapat 70 poin dari 100. Aku akan memberimu waktu 1 jam. Hanya 70 poin, seharusnya minimal 90. 1 jam kemudian. Kakak Anlan, lihat, Ye Shikai sangat hebat. Seorang wanita berlari ke kantor Anlan dan menyerahkan 2 kertas ujian padanya. Keduanya 100 poin. Kali ini giliran Anlan yang terkejut. Dialah orang yang menulis kertas ujian dan menyimpannya bersamanya. Ujian juga diawasi secara menyeluruh, jadi kecurangan tidak mungkin dilakukan. Terutama beberapa pertanyaan terakhir, yang semuanya tentang tata bahasa paling maju. Bagaimana pemuda yang tampak biasa ini melakukannya? Hal ini membuat Anlan penasaran dengan misteri Ye Shikai. Kembali di ruang wawancara, Anlan menanyakan Ye Shikai beberapa pertanyaan lagi tentang barang mewah. Tentu saja, ini adalah hal yang mudah bagi Ye Shikai, dan dia pun sangat familiar dengan bahasa itu. Anlan menyaksikan Ye Shikai menjawab pertanyaan dengan mudah dan penuh tawa. Jelaslah dia tahu banyak tentang hal-hal itu, seolah-olah dia punya semuanya di rumah. Hal ini membuat Anlan semakin penasaran terhadap Ye Shikai. 1 pertanyaan terakhir, apa latar belakang pendidikan Anda? Pendidikan, saya lulus SMA. Apa, dia baru saja lulus SMA? Anlan menatap pemuda di depannya dengan heran. Dia tidak berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, kan? Meskipun dia ragu, dilihat dari profesionalisme Ye Shikai dalam pekerjaan ini, Anlan memutuskan untuk mempekerjakannya. Lagi pula, Departemen Hubungan Masyarakat terutama mengandalkan kemampuan, bukan hanya kualifikasi akademis. Selamat, Anda telah diterima bekerja di grup kami. Gaji bulanan kami adalah 6.000 yuan, dan ada bonus di akhir tahun. Hari ini sudah hampir waktunya pulang kerja. Pergilah ke Departemen Logistik untuk mengambil perlengkapan kantor, lalu pergilah berkenalan dengan rekan kerja Anda. Anda akan resmi mulai bekerja pukul 8 besok pagi. Saya mengerti. Terima kasih, Menteri An. Senyum muncul di bibir Ye Shikai. Tampaknya dia telah mendapatkan sesuatu hari ini. Setelah mengatakan itu, Ye Shikai datang ke Departemen Hubungan Masyarakat. Begitu dia masuk, Ye Shikai tercengang. Bersambung.